Berwisata dalam Islam dianjurkan dengan alasan untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya yang sempurna. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW sering berwisata. Nabi Muhammad SAW melakukan banyak perjalanan dan singgah di beberapa tempat yang kemudian menggoreskan sejarah dan kini menjadi destinasi wisata religi. Umat Islam pun berbondong-bondong mengunjungi dan menziarahi lokasi tempat di mana Rasul pernah berada tersebut. Dengan mengunjungi destinasi religi tempat Nabi Muhammad SAW pernah singgah, umat Islam bisa semakin memahami nilai-nilai agama, semakin mengagumi sosok Rasul, hingga lebih mengerti jejak cerita sejarah perjalanannya. Beberapa tempat bersejarah yang pernah disinggahi Nabi dan kini jadi wisata religi diantaranya Masjidil Haram, tempat berdirinya Ka'bah, menjadi destinasi utama umat Islam untuk melakukan ibadah haji. Masjid yang dianggap suci oleh umat Islam ini adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Dahulu Nabi Muhammad pernah mendakwahkan agama Islam pada kaum Quraisy Makkah, tepatnya di Bukit Safa, yang kemudian dijadikan tempat ibadah sa'i. Selanjutnya adalah Masjid An-Nabawi, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad. Dulu setelah hijrah ke Madinah dari Makkah, Nabi Muhammadlah yang mendirikan langsung Masjid An-Nabawi. Tempat wisata Islam lainnya adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa sendiri pernah dijadikan kiblat sholat bagi umat Islam hingga kemudian diubah menjadi Masjidil Haram. Selain itu, Masjid Al-Aqsa merupakan tujuan utama Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Gua Hira yang terletak di Jabal Nur Mekah juga menjadi tujuan wisata umat Muslim di dunia. Gua Hira merupakan tempat malaikat Jibril memberikan wahyu pada Nabi Muhammad berupa beberapa ayat Al-Quran, sehingga Gua Hira menjadi salah satu destinasi yang dianggap penting bagi umat Islam untuk dikunjungi dan menghabiskan waktu siang dan malam. Destinasi wisata selanjutnya adalah Bukit Arafah yang memiliki goresan sejarah yang cukup penting semasa kehidupan Nabi Muhammad. Di bukit ini Nabi pernah menyampaikan khotbah perpisahan haji terakhirnya. Setiap tahun pun para jemaah haji menghabiskan hari di Arafah untuk berdoa pada Allah, meminta pengampunan dan berkah. Salah satu tujuan berwisata sendiri adalah agar kita semakin yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, agar kita senantiasa belajar tentang sesuatu yang baru di tempat yang kita kunjungi. Namun, ada pula wisata yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh adalah wisata ke negeri orang-orang kafir dengan tujuan untuk bersenang-senang. Berpergian ke negeri orang-orang kafir yang umumnya banyak terdapat perbuatan kufur dan maksiat menjadikan seorang muslim akan sulit menegakkan dan menampakkan syiar-syiar Islam. Dengan alasan inilah Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Quran kepada para hambanya yang beriman untuk meninggalkan negeri-negeri yang mereka tidak mampu menegakkan agama mereka di tempat tersebut dan mencari negeri lain yang jauh dari keburukan itu. Wahai para hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka hendaknya kamu beribadah kepadaku semata-mata. Quran Surat Al-Ankabut ayat 56. Meski demikian, bepergian ke negeri orang-orang kafir diperbolehkan asal dalam keadaan darurat seperti berobat, berdagang, dan mempelajari bidang ilmu tertentu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan jika telah selesai kebutuhannya, maka ia wajib untuk segera kembali ke negeri kaum muslimin. Selain itu, kita juga tidak diperbolehkan mendatangi tempat peninggalan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini dilarang berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu masuk mendatangi tempat orang-orang yang diazab atau dibinasakan oleh Allah, kecuali dalam keadaan kamu menangis karena takut kepadanya. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka janganlah kamu mendatangi tempat orang-orang tersebut, supaya kamu tidak ditampa azab yang telah menimpa mereka." Pemirsa Muslim masa kini, untuk itulah memilih destinasi wisata sebelum pergi sangatlah penting. Hal ini guna menghindari unsur maksiat di dalamnya. Beruntungnya dalam area The Range, aneka wisata yang ditawarkan justru banyak yang mengandung unsur sunnah. Jika sebelumnya ada wisata berkuda, kali ini saya sudah berpindah ke area wisata memanah. Memanah juga jadi olahraga yang disunahkan dalam Islam.
Oke, jadi ngomongin tentang memanah itu sendiri kan juga salah satu olahraga nih yang di Islam itu juga disunahkan. Nah, sebenarnya baiknya itu kita belajar memanah itu dari kecil. Kecil itu saya nggak pernah diajarin memanah. Jadi kalau manah itu juga sebenarnya nggak cuma sekedar kita ngelihat targetnya kayak gimana, tapi juga harus atur nafasnya, terus kemudian atur pandangannya. Udah tahu apa yang mau jadi targetnya, baru deh kita mulai. Coba ya, aku mau targetnya yang bebek warna kuning itu. Ayo dong, bisa. Ya. Ngelawak aja. Oke. Tuh, 2, 3. Wah, masih ketinggian. Ini kayaknya ntar lama-lama panahannya hilang semua deh gara-gara saya. Agak bawah. Oke. Sebelum memanah, kita harus menggunakan kostum ala-ala Robin Hood. Sementara untuk target panahan adalah boneka-boneka yang telah tersusun rapi. Setiap orang dewasa memiliki kesempatan 8 kali memanah. Jika 4 diantaranya bisa mengenai sasaran, maka ada hadiah boneka yang bisa dibawa pulang. Wah, saya juga tertarik untuk mencoba memanah nih. Siapa tahu saya bisa membawa pulang salah satu boneka lucu yang tersedia di sini. Ngomongin tentang boneka, jadi boneka ini tuh juga salah satu mainan yang dibolehkan loh dalam Islam, asal bentuknya nggak menyerupai dengan makhluk hidup aslinya. Misalnya kayak Hello Kitty, itu nggak apa-apa. Nah, ngomongin tentang boneka juga, jadi sebenarnya itu Aisyah radhiyallahu anha itu juga punya satu boneka yang suka banget dimainin sama beliau. Bonekanya itu berupa kuda, tapi punya sayap. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad itu sampai bertanya, itu apa? Dan Aisyah menjelaskan kalau ini boneka kesayangannya dia. Wah, sayangnya saya udah manah dari tadi. Saya nggak dapet boneka-boneka yang diantara ini. Gak apa-apa lah ya, emang bukan rezekinya, nggak boleh dipaksa. Jadi sekarang saya mau main apa lagi ya? Kita cari aja deh di sana. Yuk. Pemirsa, boneka memang jadi magnet tersendiri, terutama bagi anak-anak. Dalam Islam, mayoritas ulama memperbolehkan anak-anak bermain boneka. Sekalipun mainan tersebut menyerupai makhluk bernyawa baik manusia ataupun hewan. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali beralasan boneka boleh dimainkan anak-anak agar mereka menjadi lebih penyayang. Boneka pun sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Siti Aisyah, istri Rasulullah, bahkan memainkannya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, "Aku dahulu pernah bermain boneka di sisi Nabi SAW. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau. Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu, lantas mereka pun bermain bersamaku." Hadis riwayat Bukhari. Aisyah juga memiliki satu boneka kesayangan yang kerap ia mainkan. Boneka tersebut adalah kuda dengan 2 sayap. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW pernah tiba dari perang Tabuk atau Khoibar, sementara kamar Aisyah ditutup dengan kain penutup. Ketika ada angin yang bertiup, kain tersebut tersingkap hingga mainan boneka Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ini?" Aisyah menjawab, "Itu mainan bonekaku." Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai 2 sayap. Beliau bertanya, "Lalu suatu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?" Aisyah menjawab, "Boneka kuda." Beliau bertanya lagi, "Lalu apa yang ada di bagian atasnya?" Aisyah menjawab, 2 sayap. Beliau bertanya lagi, "Kuda mempunyai 2 sayap?" Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?" Aisyah berkata, "Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." Hadis riwayat Abu Dawud. Maka dengan hajat untuk mendidik anak menjadi lebih penyayang, boneka sesungguhnya sangat baik untuk dijadikan mainan. Yang tidak boleh adalah jika boneka dibeli dengan tujuan sekedar dipajang atau dikoleksi yang menjadikannya perbuatan sia-sia. Nah, saya sudah selesai belajar memanah. Sekarang waktunya kita makan. Gak usah bingung mau cari makan apa. Karena di sini ada banyak pilihan makanan. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.